الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين وزمرة المؤمinin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan ini menjadi sebab kelak kita semua diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, kemudian diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak lupa khatib berwasiat kepada khatib pribadi, kepada para jemaah sekalian pada umumnya, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjadi seorang hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari bulan Rajab hingga bulan Sya'ban kita umat Islam sibuk berdoa, sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para imam-imam masjid, musalah, langgar membaca doa tersebut yang diaminkan oleh para jemaah. Doa apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan pada bulan Rajab, diberikan keberkahan pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Kemudian kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Kemudian kita yang hari ini berkumpul menunaikan, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di rumah-rumah Allah, secara tidak langsung kita adalah bagian daripada umat-umat Nabi, hamba-hamba Allah yang kemudian diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini.
beribadah di dalamnya. Namun satu yang menjadi pertanyaan, apakah sudah betul-betul kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini? Apakah sudah betul-betul maksimal kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Apakah sudah betul-betul maksimal kita melaksanakan salat yang wajib dan yang sunnah di bulan tersebut? Apakah sudah betul-betul kita bersedekah, berinfak di jalan Allah pada bulan tersebut? Mengingat di bulan tersebut setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, baginya satu pahala kebaikan. Itu tidak berlaku di bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan bukan 1 dikali 10, bahkan 1 berlipat gandakan 100, bahkan lebih daripada Al-Quran yang kita baca. Pertanyaannya, sudahkah betul-betul maksimal kita bersamai Al-Quran di bulan tersebut? Sudahkah betul-betul kita maksimal membaca Al-Quran di bulan tersebut? Mengingat Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran yang engkau baca di dunia, Al-Quran yang engkau bersamai di dunia, syafi'an li ashabih, kelak di hari kiamat dia akan datang sebagai penolong bagi siapa di dunia yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Bahkan salah satu dari 4 golongan pekerjaan amaliyah yang dilakukan seorang hamba yang kemudian menjadi sebab dia dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, talil Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita memaksimalkan waktu kita bersama dengan Al-Quran di bulan tersebut? Kalaulah setelah kita evaluasi, introspeksi bahwa betul di bulan Ramadan tahun ini sudah maksimal kita beribadah kepada Allah, maka tugas kita di bulan Syawal ini mempertahankannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tetapi kalau memang setelah kita evaluasi, setelah kita koreksi, ternyata Ramadan tahun ini kita lalui dengan lalai daripada beribadah kepada Allah, bahkan na'udzubillah di bulan tersebut sempat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Syawal ini yang pertama kita jadikan momentum untuk memperbaiki yang belum baik, menambah yang kurang. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, momentum bulan Syawal kita jadikan sebagai momentum untuk menyambung tali silaturahim yang terputus disambung kembali, yang merenggang dirapatkan kembali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kemudian ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kemudian ingin usianya dipanjangkan oleh Allah dalam ketaatan, falyasil rahimahu, pesan baginda Nabi, sambung tali silaturahim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, momentum bulan Syawal kita jadikan momentum untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang melekat dalam kehidupan kita. Seperti halnya nikmat pekerjaan, bahwa hari ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Nikmat pangkat dan jabatan, bahwa banyak di luar sana orang-orang yang merindukan, yang mendambakan pangkat dan jabatan yang mungkin hari ini ada dalam diri kita. Nikmat berupa keturunan, bahwa berapa banyak kemudian orang yang meminta kepada Allah agar diberikan keturunan.
dan keturunan itu ada pada diri kita. Nikmat sahabat yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka nikmat-nikmat ini harus wajib untuk kita syukuri. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Menjadikan semua ini sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pekerjaan, kita bekerja dengan maksimal, dengan betul-betul amanah sesuai tugas yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita diberikan tugas, tetapi tugas tersebut tidak kita laksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala titipkan pangkat dan jabatan kepada kita, maka jadilah seorang pemimpin, seorang pejabat yang dititipkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan pimpinan yang adil dan amanah. Bahwa perlu kita ingat, sang petua mengatakan kita akan menuai apa yang kita tanam. Kemudian hari ini kita mengerjakan keburukan, maka kita akan menuai keburukan. Hari ini kita akan melakukan kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok dan untuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka balasan atas semua perbuatannya yang pernah ia lakukan di atas dunia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebajikan walau hanya seberat zarrah, maka dia akan mempertanggungjawabkan kebaikan yang ia lakukan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan sebaliknya, ketika dia mengerjakan keburukan, ketika dia melakukan kezaliman, sungguh kezaliman, keburukan yang kita lakukan kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan mulai dari Jumat ini, yang mana Jumat ini adalah Jumat terakhir kita di bulan Syawal, kita jadikan refleksi di dalam diri kita. Kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan untuk kita bisa hidup esok hari. Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa setiap kita telah memiliki batas nikmat usianya masing-masing. Ada yang diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat usia hidup 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Bahwa jika kita mengira harta kita, pangkat jabatan kita bisa membeli usia tersebut, maka tidak. Di ayat itu Allah katakan, tidak akan pernah mampu kalian memajukannya walau sesaat, dan takkan pula mampu kalian menundanya walau sesaat. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang berkumpul hari ini melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di rumah-rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam di hati kita, dan Allah berkenan menyampaikan kita pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan orang-orang yang kemudian kita cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, Allah luaskan rezeki kita dengan jalan senantiasa menyambung tali silaturahim, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang kemudian dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan orang-orang yang baik, sehingga pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik, yakni wafat dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الهداية وأبواب الهداية وأبواب الهداية وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الجنة. اللهم اختم لنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بالإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.